yang sama-sama kita muliakan, Kiai Umar Siddiq dan semua ustadz yang berhadir pada kesempatan yang mulia ini di hari Ramadan, tepatnya pada hari yang kedua Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam satu forum yang mudah-mudahan ini adalah forum yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan. Kita sedang membicarakan terkait dengan bagaimana kewajiban ulama dalam menjaga umat ini agar terlepas dari kerusakan dan kehancuran. Menjadi suatu tugas yang sangat berat, menjadi tugas yang sangat mulia yang ada di atas pundak para ulama, karena Rasulullah SAW menjadikan ulama itu sebagai pewaris Nabi, sebagai pengganti peran Nabi sepeninggal Rasulullah SAW. Tidak ada Nabi dan Rasul lagi. Tetapi tugas beliau dalam rangka untuk menjaga umat, dalam rangka untuk membina dan mendidik umat, ternyata ada di atas pundak para ulama. Nah, oleh karena itu, maka ini adalah suatu perkara yang sekali lagi sangat berat, tapi juga sangat mulia. Karena kita diberikan amanah oleh Rasulullah SAW menjadi pemikul tanggung jawab dalam rangka untuk menyelamatkan umat ini dari kerusakan dan kehancuran. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah umat ini diajak oleh para ulamanya untuk takut kepada Allah. Karena para ulama lah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang lebih awal untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Nah, bagaimana agar umat ini menjadi umat yang memiliki rasa takut kepada Allah? Maka itulah peran para ulama agar hadir di tengah-tengah umat, memberikan pencerahan kepada umat dengan ilmunya, sehingga dengan demikian umat ini menjadi tercerahkan bahwa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Takut kalau kemudian kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, dalam konteks ini, maka disinilah kita menjumpai sebuah kewajiban utama bagaimana agar umat ini menjadi umat yang terjaga, umat yang terlindungi, agar tidak jatuh dalam kerusakan dan kehancuran. Maka dia harus diajak untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya dengan cara menegakkan dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam bulan Ramadan ini jadi teringat betul bahwasanya ada cara yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita lepas dari kerusakan dan kehancuran, yaitu dengan kembali kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran menegaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Allah telah menurunkan Al-Quran ini pada bulan Ramadan. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menjadi petunjuk, menjadi guidance,
dalam kehidupan manusia. Inilah yang akan menjamin manusia itu menjadi manusia yang terjaga. Karena dia dituntun, dia diatur oleh satu aturan yang didasarkan pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah merupakan masdarul ahkam. Al-Qur'an adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum. Ketika kita berhukum dengan Al-Quran, itulah cara yang ditetapkan oleh Allah untuk menjaga umat ini supaya tidak jatuh dalam kehancuran dan kerusakan. Oleh karena itu, kita ingin mengajak pada para ulama, mari kita hadir di tengah-tengah umat, menyadarkan umat ini agar kembali kepada petunjuk Al-Quranul Karim. Kita menjalankan Al-Quran ini, syariat yang ada di dalamnya, sehingga dengan demikian itulah cara yang telah ditetapkan oleh Allah agar supaya umat ini menjadi umat yang senantiasa taat, tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan besarnya adalah, sudahkah Al-Quran ini menjadi sebuah petunjuk? Sudahkah Al-Quran ini menjadi sebuah sumber hukum? Sudahkah Al-Quran ini dijadikan sebagai sebuah kitab yang syariatnya menjadi syariat yang diterapkan dalam kehidupan atau belum? Kalau belum, berarti inilah yang menjadi poros. Inilah mihwarul hayah. Inilah poros kewajiban para ulama untuk mengajak umat ini, terutama dalam bulan Ramadan ini, untuk ingin hadir dalam satu barisan perjuangan, mengembalikan fungsi dan peran Al-Quran sebagai sumber hukum dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, insya Allah kita berharap seperti yang sudah terjadi dalam histori perjalanan hidup manusia, hidup dengan syariat yang didasarkan pada Al-Quranul Karim, inilah kehidupan yang dijamin akan mewujudkan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Sekali lagi, kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang kita muliakan, para ulama, mari kita hadir di tengah-tengah umat, mengajak umat ini agar kembali kepada pangkuan Islam, kembali kepada naungan Al-Quranul Karim sebagai sebuah kitab yang diamanahkan untuk kita perjuangkan dalam kehidupan ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah bahwa hudal linnas, ini adalah kitab petunjuk untuk seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan ini adalah kitab yang memberikan penjelasan-penjelasan rinci terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang akan menjadi Al-Furqan sebagai kitab yang mampu untuk menunjukkan kepada kita terkait dengan al-hidayah wad-dhalalah. Berpedoman kepada Al-Quran, inilah petunjuk yang sahih. Famadza ba'dal haq illa dhalal, dan mengambil aturan, mengambil petunjuk selain daripada Al-Quran dan sunnah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka selebihnya itu adalah kesesatan. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Telah kutinggalkan dua pusaka di tengah-tengah kalian. Selama kalian berpegang teguh kepada kedua pusaka ini, kalian tidak akan tersesat untuk selamanya. Artinya, ketika kita hidup tanpa aturan yang bersumber dari Al-Quran, tanpa syariat yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, maka ini adalah kehidupan yang akan mengantarkan pada kesengsaraan hidup dunia akhirat. Na'udzubillahi min dzalik.
Oleh karena itu, satu kata bagi kita semua, mari berjuang untuk mengembalikan penerapan syariat Islam dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.